188 artefak surgawi, armor lembut 8 harta karun yang diinginkan. Tanpa ragu menggunakan teleportasinya, Tang San sudah muncul di depan dua Raja Roh yang berdiri bersama, 8 tombak laba-labanya menembus bentuk mereka yang tercengang seperti kertas. Vitalitas mereka juga terkuras saat tubuh mereka tertusuk. Dengan demikian, sejumlah besar kekuatan roh yang dikeluarkan Tang San dengan cepat pulih. Selama kesempatan seperti itu ketika Tang San dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan pengeringan dari 8 tombak laba-labanya seperti ini, Tang San memiliki daya tahan tempur yang sangat kuat. Dia bahkan tidak perlu menggunakan racun yang sangat beracun pada 8 tombak laba-laba, yang harus dia lakukan hanyalah mengeringkan dan dia akan menyedot semua yang telah ditusuk hingga kering. Dan selama proses ini, Tang San hanya menggunakan 2 detik. Untuk menghemat waktu, sementara 8 tombak laba-laba Tang San masih membawa 2 mayat, dia sudah berteleportasi di depan Raja Roh lain dan mengulangi proses penusukan yang sama tanpa jeda. Pada saat dia selesai, hanya ada 3 Master Roh dari cabang Balai Roh Kota Gengsin yang masih hidup. Pada saat Meyers dan rekan-rekannya sadar, mereka sudah tidak peduli dengan pembantaian di sekitar mereka, dan praktis siap untuk meledakkan kemampuan roh terkuat mereka kapan saja. Mungkin untuk melindungi hidup mereka, kekuatan roh yang mereka lepaskan sudah cukup untuk tiba-tiba menghancurkan domain Dewa Kematian. Dalam situasi yang mengancam nyawa, mereka berhasil mengeluarkan potensi maksimal mereka. Tang San menjatuhkan 3 mayat kering di tombak laba-laba di depannya, bukannya mundur seperti yang diharapkan lawannya, dia malah bergegas maju untuk menghadapi serangan frontal penuh dari 2 Raja Roh dan Kaisar Roh secara langsung. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Tang San, membuat serangan lawannya tidak efektif seperti lembu tanah liat yang larut di lautan, tatapan birunya yang dingin mencerminkan ketakutan di mata mereka. 3 lawan, di 3 arah yang berbeda, setelah menahan serangan gabungan mereka, Tang San sudah muncul di depan Raja Roh lainnya. 3 detik tak terkalahkan yang diberikan oleh tubuh emas tak terkalahkan sudah cukup bagi Tang San untuk melakukan banyak hal, sementara mereka bertiga terpana oleh bagaimana Tang San tidak terluka oleh serangan roh gabungan mereka. 8 tombak laba-labanya telah menembus Raja Roh itu, dada. Cahaya berwarna ungu juga keluar dari mata Tang San, dan kepala Raja Roh terakhir meledak menjadi hujan darah. Waktu yang dia pilih untuk melepaskan cahaya Dewa Ungu adalah ketika kemampuan roh mereka telah berakhir, bagaimana mungkin dia bisa memblokirnya. Tapi, Tang San bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjadi gila. Tubuh emas tak terkalahkan instan berakhir, Tang San sekali lagi menghilang menggunakan kemampuan teleportasinya yang menakutkan. Keduanya adalah Kaisar Roh, tetapi bagaimana mungkin Meyers hampir membandingkannya dengan dia. Bahkan elit level Spirit Douluo mungkin kesulitan melawan Tang San secara langsung. Meskipun Tang San sudah menghabiskan lebih dari 80% kekuatan rohnya, hasil akhir dari pertempuran ini masih tidak akan berubah. Kali ini, setelah berteleportasi, Tang San tidak muncul di belakang lawannya, melainkan memilih untuk muncul tepat di depan Meyers, memilih untuk melepaskan kemampuan cincin roh keduanya, Parasite, yang hanya menghabiskan sedikit kekuatan roh. Menenangkan Meyers yang menjadi gila, 8 tombak laba-laba di punggung Tang San memanfaatkan momen pengekangan ini untuk beristirahat di tubuhnya. Tanpa menusuk, tanpa menguras, hanya menggaruk ringan kulitnya, melepaskan racun mematikan, dalam sekejap Meyers lumpuh kaku. Ini, keputusan, sesepuh. Meyer bertanya sambil tergagap. Sampai sekarang, dia mengira Titan adalah sesepuh Aula Roh, dan Tang San adalah bawahannya. Tang San tertawa, tawa dingin, dikelilingi oleh cincin mayat ini, penampilannya yang tersenyum, mirip dengan Dewa Kematian, membuat Meyers kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup. Ini adalah keputusan saya sendiri, ini adalah bunga yang saya kumpulkan dari Spirit Hall. Ketika Anda mencoba mengambil kebebasan dengan Xiao Wu saya, nasib Anda sudah disegel. Set, hujan darah meletus, tanpa menyerap, hanya dengan menusuk, 8 tombak laba-laba tebal secara instan merobek tubuh manusia dengan keras, pemandangan yang mengingatkan ketika Tang San masih berada di dalam kota pembantaian. Semua rasa sakit yang ditekan di dalam hatinya dikeluarkan dengan pembantaian ini hari ini. Dia tidak pernah bisa melupakan perasaan tidak berdaya ketika Xiao Wu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Tang San bersumpah untuk dapat mengendalikan kehidupan, untuk mengendalikan hidupnya, untuk mengendalikan kehidupan orang lain. Dibaptis oleh pembunuhan di kota pembantaian, pemandangan beberapa mayat di sini tidak berpengaruh pada Tang San.
Melempar mayat Meyer yang hancur ke lantai, dia diam-diam pergi untuk mengumpulkan senjata tersembunyi yang dia gunakan pada para Master Roh ini. Dan barusan, di kejauhan, muncul nyala api yang mengamuk. Setelah makan sosis pemulihan besar, melihat api di kejauhan, kekerasan di hatinya juga berangsur-angsur mencair, meskipun kekuatan aula roh sangat besar, pada saat yang sama tanah yang harus mereka kuasai sangat luas. Meskipun menyerang mereka secara langsung masih tidak mungkin, menyerang sayap mereka adalah mungkin. Mengingat kekuatan Tang San, selama itu bukan elit dengan kemampuan menahan yang sangat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia setidaknya masih bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Setelah mengetahui tentang dendam orang tuanya, dia sudah mulai menyusun rencana untuk menggerogoti Spirit Hall. Hari ini adalah awal, dan itu hanya permulaan. Pembalasan orang tuanya, pembalasan Xiao Wu dan juga pembalasan Clear Sky School, dia akan perlahan tapi pasti membayar semuanya ke Spirit Hall. Langkah kaki yang keras datang dari kejauhan, meskipun gangguan di sini minimal, lampu yang menyilaukan masih dengan mudah menarik perhatian di dalam kota Gengsin. Melangkah melewati lantai berdarah, Tang San secara bertahap menyatu ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, sebuah berita menyebar dengan eksplosif ke seluruh jalan-jalan kota Gengsin. Cabang aula roh di kota Gengsin telah dibakar menjadi abu pada malam sebelumnya. Termasuk Meyers, total 34 Master Roh terbaring mati di jalan-jalan kota Gengsin, masing-masing dengan penyebab kematian yang unik, membuat jalan itu menjadi lautan merah. Betapa kuatnya keberadaan Spirit Hall itu. Itu adalah salah satu yang bahkan dua kerajaan besar harus menunjukkan pertimbangan. Para pejabat di kota juga tidak berani menyinggung mereka, tetapi karena itu telah dihancurkan sepenuhnya bersama dengan lebih dari 30 Master Roh di kota seperti kota Gengsin. Bukan hanya aula tetapi juga para anggota, untuk hal seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya di benua apalagi di kota seperti Gengsin. Suasana di kota Gengsin tiba-tiba menjadi sangat tegang dan parah, para pejabat mulai melakukan penyelidikan yang ketat, gerbang kota ditutup, tidak membiarkan siapapun masuk atau keluar. Penggeledahan dari pintu ke pintu mulai dilakukan untuk mencari pelaku. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini hanya untuk pertunjukan. Lagi pula, bagaimana mungkin para pelaku yang dengan mudah memusnahkan lebih dari 30 anggota aula roh bisa dengan mudah ditangkap? Yang bisa dilakukan para pejabat secara realistis adalah melaporkan insiden itu ke Spirit Hall dan menunggu mereka datang dan menyelesaikan insiden itu. Di dalam penduduk kota, mayoritas rakyat jelata bertepuk tangan dengan gembira. Mengingat kepribadian Meyer, ada sejumlah besar orang yang ditindas olehnya dan cabang aula roh. Aula roh Tuhan di kota Gengsin yang dihancurkan mendapat tepuk tangan hampir di seluruh kota. Tanpa pemberitahuan siapapun, gerbang utama yang telah ditutup sejak fajar, telah dibuka dan dua gerbong juga diam-diam pergi. Mengingat status Lou Gao, siapa yang bisa menghentikannya meninggalkan kota? Terlebih lagi, tadi malam, Asosiasi Pandai Besi telah secara resmi mengumumkan bahwa Silong akan mengambil alih sebagai presiden. Dalam perjalanan kembali, Shrek 5 naik di satu kereta, sementara dua pengrajin ilahi, terobsesi dengan senjata tersembunyi, naik yang lain. Sementara itu, Si Yu dan Si Kai, dua cendekiawan Smith ini tidak datang bersama Lou Gao ke Sekte Tang. Silong yang baru saja mengambil alih sebagai presiden Asosiasi Pandai Besi masih membutuhkan bantuan mereka. Oleh karena itu, mereka sebelumnya telah mengatur dengan Tang San untuk menunggu setelah semuanya beres di Asosiasi Pandai Besi sebelum menyusul di Sekte Tang setelah sebulan. Ma Hongjun mengeluh, kakak ketiga, kemarin saya mendapat begitu banyak jarahan bagus dari cabang Balai Roh, mengapa Anda membuat saya menyerahkannya ke Asosiasi Pandai Besi? Itu jumlah kekayaan yang cukup besar, tahu. Setelah cabang Balai Roh dihancurkan, Ma Hongjun tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Dia malah membawa kembali sejumlah besar harta yang mengejutkan. Tang San tersenyum berbicara, itu semua diperoleh dari darah dan keringat penduduk di kota Gengsin, tidak baik untuk mempertahankan mereka. Menyerahkannya ke Asosiasi Pandai Besi dan membiarkan mereka secara bertahap mengembalikannya kepada orang-orang akan menjadi lebih baik. Maka Asosiasi Pandai Besi juga akan menerima rasa terima kasih dari orang-orang. Hal-hal dalam pelelangan kemarin, termasuk dua artefak ilahi itu, telah diberikan kepada kita dengan setengah harga, apakah itu belum cukup? Panen dari perjalanan ini sudah melebihi harapanku, kita tidak boleh terlalu serakah, bukankah kamu setuju? Sambil mengatakan itu,
Tatapan Tang San diwarnai dengan sedikit kekhawatiran jatuh pada Xiao Wu. Saat ini, situasi di kereta kuda agak aneh. Xiao Wu yang biasanya terpaku pada Tang San malah duduk di samping Ning Rongrong, tidur manis di paha Ning Rongrong. Tadi malam, setelah Tang San kembali, tidak peduli apa, Xiao Wu tidak mau mendekatinya, melainkan dia menatap Tang San dengan tatapan ketakutan. Tidak peduli seberapa keras Tang San mencoba, Xiao Wu bahkan tidak ingin mendekatinya. Hanya setelah malam tanpa tidur, sampai subuh, Xiao Wu perlahan-lahan menjadi tenang. Tang San juga bisa menebak, Xiao Wu yang telah kehilangan semangatnya, mungkin menghindarinya karena bau darah yang menyengat pada dirinya. Meskipun dia tidak punya niat, indranya tajam seperti biasa dan bahkan sampai sekarang, dia tidak mau berada di dekatnya. Pagi ini, bahkan sebelum matahari terbit, setelah kelompok itu selesai mengemasi barang-barang mereka ke kereta kuda, Xiao Wu meringkuk di samping Ning Rongrong dan tidur. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, Ma Hongjun menggaruk kepalanya dan setuju, itu benar, bahkan jika saya menghabiskan uang itu, saya tidak akan merasa terlalu senang tentang itu. Tapi, apa yang kita lakukan jika kita mengalami hal seperti itu di masa depan? Kita tidak mungkin memberikannya begitu saja kepada gubernur setempat, tidak semua tempat seperti kota Gengsin. Tang San berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu kita akan memainkannya dengan telinga. Menyerahkannya kepada gubernur lokal seharusnya tidak mungkin, lagi pula. Itu hanya akan mengembalikan barang-barang ke tangan Spirit Hall. Oscar yang duduk di samping Tang San berkata, betapa aku iri pada Xiao Wu, dia bisa tidur begitu nyenyak tanpa harus khawatir tentang apapun. Ma Hongjun memandang Oscar dengan jijik, kamu hanya cemburu bahwa Xiao Wu dapat berbaring di atas Ning Rongrong, pangkuan. Hehe, Oscar dengan benar membantah, apa yang perlu dicemburui? Bukankah kakak laki-lakimu belum pernah berbaring di sana sebelumnya? Setelah mengatakan ini, apakah dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan? Ning Rongrong memelototinya dengan tatapan tajam, tatapan membunuh di matanya. Melihat mereka seperti ini, Tang San tidak bisa menahan senyum. Setelah pembantaian tadi malam, hatinya awalnya masih memiliki beberapa niat kekerasan yang mengintai di dalam, tetapi sekarang dengan teman-temannya yang duduk di sampingnya santai seperti ini, mereka telah mereda. Meskipun setelah pengalamannya di kota pembantaian dia direhabilitasi oleh Yue Hua, aura pembunuhnya belum benar-benar hilang. Ini juga sesuatu yang tidak akan pernah bisa hilang, jika tidak, domain dewa kematiannya juga akan kehilangan efeknya. Setelah dengan keras mencubit pinggang lembut Oscar, Ning Rongrong menatap gendut. Bodoh gendut, kamu berani mengolok-olok kami. Lebih baik kamu lupa mencoba mencari istri. Apakah kamu pikir gadis-gadis yang kamu coba ke pengadilan akan lebih mudah mempercayaiku atau kamu? Ma Hongjun melebarkan matanya, Rongrong, kamu tidak bisa seperti ini. Kalian semua sudah berpasangan, kakak laki-laki ini akhirnya memiliki target dalam pikiran. Ning Rongrong dengan huff, mengangkat kepalanya dan tidak menatapnya. Ma Hongjun batuk kering 2 kali. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi lain kali. Mari kita ganti topik. Hehe, Rongrong, 2 artefak ilahi yang kamu simpan kemarin. Keluarkan mereka dan biarkan kita semua melihatnya. Mari kita lihat seberapa kuat itu benar-benar. Setelah mengatakan ini, bahkan minat Tang San pun bangkit. Setelah mereka kembali tadi malam, Lou Gao menepati janjinya dan menyerahkan semua yang dimenangkan Meyers dalam pelelangan. Selanjutnya, karena Ma Hongjun mengambil kembali banyak uang dari Aula Roh, barang-barang ini dijual dengan setengah harga ke Sekte Tang. Tentu saja ini termasuk 2 set armor lembut Wishful Eight Tracer yang dipuji sebagai artefak ilahi. Ning Rongrong mengangguk, tangannya berkedip dan 2 set armor lembut 8 harta karun muncul di tangannya. Armor versi laki-laki sudah diperlihatkan pada lelang kemarin, warnanya biru, sedangkan versi perempuan lainnya berwarna putih. Kedua set armor lunak itu tidak memiliki dekorasi apapun di atasnya, dan pada saat yang sama tidak terasa terlalu berat saat dipegang di tangan. Ning Rongrong segera menyerahkannya kepada Tang San. Setelah menerima 2 set armor ini, dia mengangkat set pria dan dengan ringan menariknya. Armor lembut itu segera membuka dan meregangkan dirinya sendiri, dan ketika dia melepaskannya segera kembali ke bentuk aslinya. Sangat elastis. Dengan napas panjang, Tang San memuji, luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana senior Lou Gao menemukan cara membuat ini. Oscar mengingatkan Tang San, kamu harus memanggilnya Penatua Lou Gao sekarang, lagi pula dia sekarang juga bagian dari Sekte Tang.
Tang San memberitahu Ma Hongjun di sampingnya, coba gunakan api Phoenix Anda di atasnya sebentar. Sambil mengatakan itu, dia mengulurkan baju besi versi laki-laki biru di depan Ma Hongjun. Ma Hongjun mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menggunakan api Phoenix-nya tanpa harus melepaskan kekuatan rohnya sepenuhnya. Seikat kecil api oranye muncul di ujung jarinya saat dia meletakkannya di baju besi. Api Phoenix Ma Hongjun memiliki sifat perekat yang kuat, dan meskipun jumlahnya kecil, itu cukup untuk meningkatkan suhu di dalam kereta. Tatapan semua orang terpusat pada set baju besi, di bawah nyala api Phoenix, permukaan mengkilap yang berkilau tidak berubah sedikitpun. Tang San menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepada Ma Hongjun untuk berhenti, sebelum memberitahu kelompok itu, di seberang baju besi saya hanya bisa merasakan sedikit kehangatan. Benda ini sangat tahan terhadap panas. Ketika Grandmaster Sidi mengatakan bahwa itu bisa melawan serangan Spirit Master manapun di bawah level 60, itu harus mencakup semua bentuk serangan langsung. Ini benar-benar harta karun yang tidak akan pernah Anda miliki terlalu banyak. Sambil mengatakan itu, dia menyerahkan baju besi lembut di tangannya kepada Oscar. "Ao kecil, kamu memakai baju besi pria ini." Oscar juga tidak menahan diri dan dengan tersenyum mengambil alih armor lembut 8 harta karun. Meskipun dia sudah memiliki sosis cermin dan bisa mendapatkan beberapa kemampuan bertarung untuk waktu yang singkat, dia masih seorang master roh sistem makanan tambahan. Armor ini akan jauh lebih bermanfaat baginya daripada Tang San atau Ma Hongjun. Memegang set baju besi putih lainnya, wajah Tang San menunjukkan sedikit keraguan. Melihat Ning Rongrong dan Xiao Wu yang tidur manis di pangkuannya, dia tidak bisa membuat keputusan. Baik Ning Rongrong dan Xiao Wu tidak memiliki kemampuan bertahan, tetapi hanya ada satu set baju besi, kepada siapa dia harus memberikannya. Uang itu berasal dari Seven Treasure Tile Glazed Clan dan hampir semua juta koin emas yang mereka bawa telah dihabiskan. Tapi Xiao Wu sekarang jelas lebih rentan daripada Ning Rongrong. Selanjutnya, berdasarkan perasaannya, dia pasti akan lebih menyukai Xiao Wu, tetapi karena seperti ini, dia tidak dapat membuat keputusan. Ning Rongrong pintar dan tahu apa yang membuat Tang San bermasalah. Sambil tersenyum dia berkata, "Kakak ketiga, mengapa kamu tidak memberikannya saja padaku? Ketika kita berhenti untuk istirahat nanti, aku akan meletakkannya di Xiao Wu, dia lebih cocok untuk itu. Bukankah senior Lou Gao juga berjanji untuk membuatkan armor ini untuk kita? Kalau begitu, aku bisa mendapatkannya darinya." Tang San menyerahkan baju besi itu, dengan rasa terima kasih yang keluar dari matanya, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. 7 iblis Shrek telah melalui hidup dan mati bersama, mengucapkan terima kasih sekarang hanya akan menjadi munafik. Xiao Wu tidak mendekati Tang San selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, situasinya perlahan berubah. Ketakutan di hatinya berangsur-angsur berkurang, sementara aroma berdarah di Tang San juga berangsur-angsur mereda, baru kemudian dia sekali lagi mendekati sisi Tang San. Wanita berwarna putih Wishful Eight Treasures of Armor telah dipindahkan ke Xiao Wu. Mengenakan armor ini sedikit merepotkan, tentu saja itu berarti melepasnya juga tidak mudah. Terlebih lagi, itu juga menempel di kulit, oleh karena itu pada malam hari, Tang San tidak lagi harus menghadapi siksaan kebahagiaan dan rasa sakit pada saat yang bersamaan. Meskipun Xiao Wu yang mengenakan baju besi memiliki lekuk tubuh yang sama menariknya, itu masih lebih baik daripada daya tariknya saat tidak mengenakan apa-apa. Sementara mereka sekitar 3 hari lagi dari Heaven Dou Empire, Lou Gao berinisiatif mencari Tang San untuk berbicara secara pribadi. Ma Hongjun, Oscar dan Ning Rongrong sementara pindah ke kereta lainnya. Mengenai Xiao Wu, Tang San tidak mau membiarkannya pergi. Karena Lou Gao juga tahu tentang kondisi Xiao Wu, dia tentu saja tidak keberatan. "Penatua Lou Gao, untuk apa kau mencariku?" Tang San memandang Lou Gao, dari ekspresi Lou Gao, dia bisa melihat fanatisme di hatinya. Fanatisme semacam ini adalah sesuatu yang pernah dialami Tang San di kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, itu benar-benar mereda cukup signifikan, kemungkinan besar karena tidak seperti di dunia sebelumnya, dia tidak sendirian di sini. Lou Gao mengeluarkan setumpuk diagram dari bawah lengannya. Ini adalah diagram yang diberikan Tang San kepadanya setelah mereka meninggalkan kota Gengsin. Itu adalah diagram lengkap untuk jarum bunga pir torrential. Inilah yang berhasil diperoleh Tang San sendiri dari dalam Tang Sekte.
Tentu saja ingatan ini meninggalkan kesan yang mendalam padanya dan dengan demikian diagramnya juga sangat detail. Tuan Sekte, lelaki tua ini memiliki permintaan yang saya ingin Anda setujui. Lou Gao berkata sambil menatap Tang San. Tang San dengan saksama berkata, kamu ingin membuat jarum bunga pir berbunga. Lou Gao dengan marah menganggukkan kepalanya, Titan dan aku sudah membahasnya secara menyeluruh. Aku yakin sekitar 60% bahwa aku mampu membuat senjata tersembunyi ini. Master Sekte, kami juga memiliki Deep Sea Sun Ken Silver sekarang. Tidak akan Anda membiarkan saya mencoba. Saya percaya bahwa itu akan melampaui semua hal yang telah saya buat di masa lalu. Tang San menghela nafas dan berkata, Senior, saya mengerti bagaimana perasaan Anda saat ini. Saya juga tidak meragukan keahlian Anda dalam kerajinan. Tapi, ada masalah yang sangat merepotkan saat ini, yaitu masalah dengan Deep Sea Sun Ken Silver. Dengan kemampuan kita saat ini, hampir tidak mungkin untuk membuatnya. Kecuali, Anda memiliki beberapa metode. Setelah berbicara tentang ini, Lou Gao sedikit kecewa. Tidak mungkin, saya juga sudah mencoba. Benda itu terlalu tangguh, bahkan Titan dan kekuatan penuh saya hampir tidak dapat mengubah bentuknya dan tidak akan bisa menempanya. Tapi Titan memberitahu saya, Anda punya cara, itu sebabnya saya datang kepada Anda. Master Sekte, Anda harus tahu bagaimana perasaan saya sekarang, tolong biarkan saya bertanggung jawab atas proyek ini. Petik 2. Tang San berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah, setelah kita kembali ke Sekte Tang, izinkan saya mengirim Anda ke suatu tempat. Hanya orang-orang di sana yang bisa memiliki kesempatan untuk menempa ini. Sejauh yang saya tahu, perak tenggelam laut dalam ini, tidak dapat ditempa dengan api, hanya dengan memukulnya dengan kekuatan dahsyat akan melunakkannya. Baru kemudian dapat digunakan untuk menempa. Tetapi pelunakan ini juga hanya untuk waktu yang sangat singkat, dengan kata lain, Anda membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk dapat terus-menerus membantu Anda, hanya dengan begitu Anda dapat berhasil menempanya. Sayang sekali ayahmu. Jika tidak, mengingat kekuatannya, itu secara alami mungkin terjadi. Di antara kami bertiga pengrajin ilahi, ayahmu adalah orang yang dapat memurnikan logam sampai tingkat tertinggi dengan kekuatannya dan dengan demikian menjadi seorang Divine Craftsman. Jika dia bekerja sama dengan kita dalam hal ini maka tingkat keberhasilan kita akan lebih dari 90%. Clear Sky Hammer memang alat roh yang paling kuat dan paling merusak, tetapi juga menurut saya, yang paling cocok untuk dibuat. Petik 2. Tang San memikirkannya sebentar sebelum berkata, serahkan ini padaku, aku pasti akan menemukanmu pasangan yang cocok. Memegang diagram dengan erat, mata Lou Gao mengeluarkan perasaan rindu. Dalam hati Tang San, pentingnya Lou Gao untuk Sekte Tang tidak lebih rendah dari Titan. Jika Titan adalah orang yang bisa mengendalikan pembuatan semua senjata tersembunyi di Sekte Tang, maka Lou Gao akan menjadi orang yang membuat senjata tersembunyi paling canggih di sekte tersebut. Dengan hadirnya dua Divine Smith ini, maka Tang San dapat lebih memfokuskan energinya dalam melatih dan menangani berbagai urusan di sekte, dan tidak harus berpartisipasi secara fisik dalam pembuatan senjata. Untuk membuat jarum bunga pir torrential juga merupakan keinginannya, jika Lou Gao berhasil membuatnya, tidak diragukan lagi akan membuat Sekte Tang menjadi nama yang lebih tangguh. Malam adalah waktu kehidupan malam di kerajaan Dou Surga benar-benar dimulai. Dua kereta kuda membawa Shrek 5 dan dua pengrajin ilahi ke kota. Untuk kembali dengan cepat mereka terus-menerus melakukan perjalanan sepanjang hari, hanya berhenti untuk tidur di malam hari, sehingga perjalanannya relatif lebih cepat dibandingkan ketika mereka menuju ke kota Gengsin. Kereta kuda langsung kembali ke ambang pintu Sekte Tang. Papan tertulis di Sekte Tang masih mengatakan klan kekuatan, seolah-olah tidak ada yang berubah saat ini. Tetapi setelah Tang San dan yang lainnya turun dari kereta, mereka melihat bahwa, di depan gerbang, kepala klan pertahanan Niu Gao, kepala klan kecepatan Bai He, serta kepala klan pelanggar Yang Wudi, semua berdiri menunggu untuk menerima mereka. Tang San sedikit terkejut bahwa tiga pemimpin klan, tiga sesepuh keluar untuk menyambut mereka dan berkata, bagaimana Anda tiga tetua tahu bahwa saya telah kembali? Bai He dengan ringan tersenyum, Tuan Sekte, jangan bilang kamu lupa apa ciri khusus klan kecepatan kita. Baru sekarang Tang San menyadari, kalian semua sudah memiliki klan-klan kecepatan yang mulai beroperasi. Bai He tersenyum, kita tidak bisa hanya duduk di dalam Sekte Tang makan nasi. Setelah kita duduk, saya mengirim mereka semua keluar.
Sekarang semua lokasi kunci di dalam kota surga Do semuanya dipantau oleh klan kita. Apapun yang terjadi di dalam kota akan juga segera dilaporkan kembali kepada kami. Ini juga merupakan praktik yang baik untuk klan kami. Niu Gao juga tertawa berkata, apa klan ini? Klan itu, kita semua adalah anggota Sekte Tang sekarang. Tuan Sekte, jangan hanya berdiri di sini, mari kita semua masuk dan melihat-lihat ya. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, burung putih tua ini terus membual di sini. Anda perlu melihat apa yang telah kita capai bersama selama periode ini. Sekte kami pada dasarnya sudah mapan, sentuhan akhir terakhir hanya perlu disesuaikan secara perlahan. Yang Wudi tidak berbicara tetapi hanya mengangguk ke arah Tang San. 4 klan individu bersatu di bawah Sekte Tang. Tang San pertama kali memperkenalkan 3 patriark klan ini kepada Lou Gao, sebelum kembali ke Sekte Tang dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri. Saat berjalan melalui pintu Sekte Tang, dia sedang mempertimbangkan sebuah masalah. Karena Sekte Tang dapat dianggap sudah terbentuk secara resmi, perlu ada perubahan dalam cara mereka berbicara satu sama lain. Tidak ada lagi faksi klan individu, melainkan gelar dan divisi yang bersatu. Jika tidak, bagaimana bisa disebut Sekte Tang? Perlahan, struktur untuk Sekte Tang saat ini mulai terbentuk di benaknya. Berjalan ke Sekte Tang, dia bisa merasakan klan kekuatan asli sedikit berbeda. Konstruksi yang awalnya milik klan kekuatan sudah sedikit berubah. Jika itu orang lain, mungkin mereka tidak akan menyadarinya, tetapi Tang San berbeda, karena setiap kali Tang San pergi ke suatu tempat baru, energi mentalnya akan selalu memeriksa sekeliling dengan cermat. Selanjutnya, alasan klan kekuatan adalah di mana Sekte Tang akan berada di masa depan, tentu saja dia akan lebih hati-hati mengamati tempat itu. Saat ini, di permukaan sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi dibandingkan dengan tempat yang dimiliki Tang San dalam ingatannya, itu berbeda. Setelah penjelasan Niu Gao, Tang San mencari tahu alasannya. Perubahan dilakukan karena senjata tersembunyi Sekte Tang. Selain tempat-tempat yang diperkuat, sekarang ada sejumlah tempat di mana senjata tersembunyi bisa dicurangi. Misalnya, beberapa batu bata di dinding bisa dilepas. Dan senjata tersembunyi bisa diluncurkan dalam sekejap. Tentu saja, ini hanya kesan pertama Tang San saat berjalan melewati pintu. Setelah berjalan ke aula utama, dia benar-benar dapat menghargai keterampilan arsitektur klan pertahanan yang hebat. Area interior bangunan utama hampir 2 kali lipat, banyak bangunan asli juga telah diubah, dan banyak lagi bangunan yang berbeda telah ditambahkan. Betapa besar proyek itu. Dalam waktu singkat ini, klan pertahanan tidak hanya menyelesaikan seluruh konstruksi, tetapi juga semua bangunan baru tidak berbenturan sama sekali dengan gaya klan kekuatan asli. Itu sama sekali tidak mengeluarkan sedikit pun perasaan tidak memiliki. Semua bangunan di dalam Sekte Tang memancarkan aura yang harmonis, bahkan perbedaan antara yang baru dan yang lama hampir tidak terlihat. Kerajinan macam apa ini? Prestasi klan pertahanan dalam arsitektur memberi Tang San rasa hormat yang sama seperti yang dia miliki terhadap Dewa Smith Lou Gao. Niu Gao berbicara kepada Tang San dengan suaranya yang menggelegar, Tuan Sekte, saat ini, Sekte Tang kami dibagi menjadi 5 distrik, masing-masing dari 4 arah mata angin adalah untuk sebuah klan, sedangkan area pusat akan menjadi kediaman Sekte. Di saat ini, Sekte Tang kami memiliki total 1087 Master Roh, dan berdasarkan kondisi konstruksi kami saat ini, kami dapat menampung sekitar 400 orang lagi dengan nyaman, sehingga total kami menjadi 1500 orang. Ketata letak baru kami, saat Sekte Tang menghadapi serangan musuh, semua Master Roh dapat mengambil rute terpendek untuk mengambil posisi tempur mereka. Sayangnya, Anda melarang saya melakukan rekonstruksi dinding luar skala besar, jika tidak saya akan membuat Sekte Tang menjadi kompleks seperti benteng. Tang San tersenyum berkata, Penatua Niu Gao, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Klan pertahanan memang penguasa industri konstruksi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan dapat menyelesaikan proyek sebesar itu dengan cara yang begitu besar, waktu yang singkat. Sambil mengatakan itu, kelompok itu telah tiba di aula utama Manor, sebuah plakat besar tergantung di atas pintu Manor utama, terukir dengan emas adalah kata-kata, Sekte Master Manor. Hal pertama yang mereka lihat saat masuk adalah cahaya terang dan terang, halaman persegi yang luas. Di kedua sisi ada beberapa dekorasi sederhana tanpa tanaman lain di halaman. Di seberang halaman ini adalah aula pertemuan Master Sekte. Aula yang luas ini dapat dengan mudah menampung 50 orang dan tidak ramai.
Lebih jauh di belakang adalah tempat tinggal Master Sekte. Tentu saja ruangan yang dirancang khusus untuk Tang San awalnya milik Titan, dan setelah didesain ulang, ruangan itu menjadi tempat yang paling terlindungi dengan baik di seluruh Sekte Tang. Tetapi, sesuai dengan keinginan Tang San, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Dengan semua orang duduk di aula pertemuan utama, Tang San duduk di kursi utama. Di sebelah kiri adalah 4 patriark klan atribut tunggal dan Divine Smith Lou Gao, sedangkan di sebelah kanan ada 4 dari 7 iblis Shrek. Karena sudah waktunya untuk bekerja, Tang San menyerahkan Xiao Wu kepada Ning Rongrong untuk dirawat. Xiao Wu juga sangat penurut, selama dengan Tang San atau Ning Rongrong, dia tidak akan merasa gelisah. Sambil tersenyum, Tang San berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa, dalam waktu sesingkat ini, saya akan kembali ke begitu banyak kejutan, Tang Sekte kami akhirnya dapat dianggap mapan. Karena keadaan dunia Master Roh saat ini, untuk menghindari masalah, saya ingin menghindari menyebarkan nama kami di luar untuk saat ini. Penatua Niu Gao benar-benar memberi saya kejutan besar, masing-masing dari 4 klan atribut tunggal adalah landasan fondasi Sekte Tang kami. Setelah hari ini, saya masih akan mengandalkan pada upaya gabungan dari Anda para tetua, untuk memungkinkan Sekte Tang berkembang. Niu Gao berkata sambil tertawa, Tuan Sekte, semua orang di sini adalah bagian dari Sekte Tang, Anda tidak harus begitu sopan. Jika Anda perlu melakukan sesuatu, bagaimanapun Anda ingin mengembangkan Sekte Tang, terserah Anda. Tang San menganggukkan kepalanya dan berkata, kali ini perjalanan yang saya lakukan dengan tetua Titan ke kota Gengsin sangat bermanfaat. Tidak hanya kami berhasil membawa pengrajin ilahi Lou Gao kembali, kami juga mendapatkan banyak sumber daya. Tapi sebelumnya kami mengalokasikan apa saja, saya punya proposal yang saya harap dapat saya diskusikan dengan Anda para tetua. Setelah berbicara sampai titik ini, Tang San berhenti sebentar. Meskipun dia masih tidak memiliki apa-apa untuk namanya sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan saat dia mencoba untuk memenangkan 4 klan atribut tunggal telah lama menyebabkan para patriark ini mengakuinya. Pada saat ini, semua orang menatapnya, diam-diam mendengarkan kata-katanya. 4 klan atribut tunggal yang hebat, setelah bergabung dengan Sekte Tang, akan menjadi satu kesatuan. Untuk mencegah konflik antar klan, mengapa kita tidak mengubah gelar menjadi sesuatu yang bersatu? Pada saat yang sama keempat tetua juga dapat mengambil tanggung jawab khusus. Mulai sekarang, jika ada keputusan besar yang harus dibuat, maka mari kita semua berdiskusi bersama sebelum mencapai konsensus. Yang Wudi membuka mulutnya untuk pertama kalinya sejak dia kembali. Tuan Sekte, tolong jelaskan sedikit secara spesifik. Tang San mengangguk, rencana saya seperti ini. Keempat di samping saya ini adalah teman yang telah melalui suka dan duka dengan saya, dan akan bersama-sama dengan Anda para tetua bekerja sama dalam urusan Sekte Tang masa depan. Biarkan saya memperkenalkan mereka masing-masing kepada Anda. Yang pertama di sebelah kananku adalah peringkat 61 sistem makanan tambahan Kaisar Roh Oscar. Dia akan bertanggung jawab atas logistik Sekte Tang di masa depan. Oscar berdiri dan membungkuk dengan senyum di wajahnya ke arah 4 tetua Sekte dan Lou Gao. Oscar sama mudanya, tetapi tidak ada sedikit pun penghinaan di hati para penatua ini. Setelah mempelajari pelajaran dari Tang San, dan perkenalannya tentang Oscar, kilatan alarm bisa terlihat di mata keempat tetua ini.